sebabnya yang membunuh nanti. Yang membunuh nanti ditanya, apa sebabnya kamu membunuh bayi? Nah, itu semuanya ya. Jadi tidak ada yang lepas dari tanggung jawab. Kalau bayi tadi ditanya ya sebagai saksi tadi. Sebagai saksi. Kamu jangan bayangkan bayi ditanya apa itu ketika apa Isa itu. Nah, ketika Nabi Isa masih kecil aja ditanya, umumnya bayi nggak bisa ngomong, nggak menjawab, bisa kok. Ditanya oleh Allah, Allah memberikan bayi bisa bicara, bisa. Nah ini, jadi artinya semua perbuatan manusia tidak ada yang lepas dari tanggung jawab. Apalagi berikutnya, mohon dijelaskan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, tanda-tanda hari kiamat, maka Nabi ditanyakan tidak mengerti kapan datangnya. Hanya Nabi diberitahu tanda-tanda datangnya kiamat. Tanda-tanda dekatnya datangnya hari kiamat. Antara lain Nabi menjelaskan kalau budak sudah melahirkan tuannya. Ya, tanda-tanda hari kiamat itu kalau budak melahirkan tuannya. Ada lagi kalau matahari ya terbit dari barat. Nah, kalau sudah matahari terbit dari barat, orang bertaubat pada saat itu sudah tidak diterima. Sudah kasep itu. Matahari terbit dari barat. Sama ini matahari terbit dari timur. Dan nanti kalau matahari terbit dari barat sudah tanda-tanda mau dekatnya datang kiamat. Lah kalau sudah matahari terbit dari barat, orang yang kafir, orang yang syirik musyrik mau bertobat pada Allah dan tidak diterima taubatnya. Ya. Kalau bertobat sekarang, dan nanti kalau sudah matahari terbit dari barat, sudah dekat kiamat, baru mau bertobat itu nggak diterima. Ya, antara lain itu. Ada lagi tanda-tandanya kalau orang-orang ya melarat lah, balik karena lagi dari sandal capit sudah membuat rumah jor-joran, mendingan rumah dur-duran. Ya, padahal orang melarat itu. Orang melarat sudah membuat rumah ya yang paling tinggi-tinggian, jor-joran rumah, mewah-mewahan rumah. Padahal orang melarat. Padahal sudah macam itu juga sudah dekat kiamat. Jadi Nabi tidak bisa menentukan kapan datangnya kiamat, hanya beliau memberikan isyarat tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Antara lain begitu, sudah melahirkan tuanya itu yang jelas. Ya, bisa diperhatikan oleh sekarang. Sudah melahirkan tuanya itu artinya yang melahirkan itu diposisikan sebagai budak, yang dilahirkan sebagai tuan. Nah, yang melahirkan itu ibu kan, yang dilahirkan anak. Tapi anak berbuat terhadap ibunya itu seperti budaknya, ya, tidak dihormati, tidak disayangi, tidak diajeni, tapi malah dianggap sebagai budaknya. Perintah ini, perintah itu oleh anaknya. Ibunya sangat takut pada anaknya, bukan anak takut pada ibunya, ya. Bukan anaknya takut untuk berbuat pada ibunya, tapi ibunya yang berbuat baik pada anaknya takut. Nanti kalau tidak diberi jaminan hidup oleh anaknya, maka disuruh apapun mau. Sekarang banyak orang tua diperlakukan semacam itu, ya. Lakukan semacam itu. Nah itulah tanda-tanda dekatnya kiamat. Itu tanda-tanda aja. Belum kiamat masih tanda-tanda makin dekatnya kiamat itu ada budak melahirkan tuanya. Jadi singkatnya ada seorang ibu yang melahirkan anaknya, tapi dalam kehidupannya ibunya seolah-olah diperlakukan sebagai budak, harus nurut apapun perintah anaknya. Lah anaknya yang dilahirkan ibunya mestinya taat pada orang tua, ya toh? Di dalam Al-Quran diterangkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, tapi enggak ini. Ya. Malah anaknya yang seolah-olah jadi tuan, ditakuti oleh ibunya. Nah, ibunya sebagai budak, anaknya sebagai tuan. Nah, kalau udah begitu tuh dah kiamat makin dekat.